Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat hari kiamat menjelang, umat manusia akan berlarian tanpa arah, mencari tempat untuk menyelamatkan diri. Namun, tahukah Anda bahwa ada beberapa negeri yang dianggap sangat aman pada hari akhir? Rasulullah merekomendasikan tempat-tempat ini sebagai tempat perlindungan di akhir zaman, sehingga Dajjal tidak akan bisa mengaksesnya. Apa saja negeri-negeri tersebut? Saksikan video ini sampai akhir. Kemunculan Dajjal di hari kiamat menjadi salah satu ujian terbesar yang akan dihadapi manusia. Tragedi demi tragedi yang ditimbulkannya begitu dahsyat. Dalam tafsir Al-Quran, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidak ada ujian yang lebih besar bagi manusia, mulai dari penciptaan Adam hingga hari kiamat, daripada ujian Dajjal. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Pada akhir zaman, Dajjal akan muncul dengan kedua matanya tertulis, kafir, yang terbaca oleh orang-orang beriman. Matanya yang kanan buta, dan biji matanya seperti buah anggur yang menapung. Bayangannya saja sudah cukup membuat bulu kuduk merinding, apalagi jika bertatapan langsung dengan sosok yang menyelamkan tersebut. Namun, yang menarik, Dajjal memiliki keterampilan akting yang sangat baik. Awalnya, ia akan berpura-pura sebagai orang saleh. Namun, penipu ini tidak berhenti di situ. Ia bahkan akan mengklaim dirinya sebagai nabi palsu, menambah kebingungannya. Hai, bagi siapapun yang mendengar tentang Dajjal, menjauhlah darinya demi Allah. Sesungguhnya seseorang mendatanginya dan mengira bahwa dia adalah orang yang beriman, lalu ia mengikuti Dajjal karena syubhat yang diperbuatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dari Imran bin Husain. Sebagai obat, umat Islam mendengarkan bagaimana riwayat Dajjal sangat merugikan kita di hari akhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan doa penutup yang bisa kita baca pada setiap penghujung salat, yaitu 10 ayat pertama surah Al-Kahfi. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi dari Dajjal. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Doa ini akan membantu kita terhindar dari Dajjal, dan semoga kita tidak perlu bertemu dengannya di hari akhir. Sebab, siapa sangka tatapan mata Dajjal mampu mengacaukan hati kita hingga kita tertipu seketika. Selain doa, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan petunjuk tempat yang aman dari Dajjal. Dajjal dikabarkan akan muncul di perbatasan antara wilayah Syam dan Irak. Menurut Nawas bin Saman radhiyallahu anhu, Rasulullah sendiri pernah memberikan informasi ini. Maka Al-Mukarramah merupakan tempat yang terlindungi dari jeratan Dajjal karena tempat ini akan dijaga oleh malaikat yang berbaris menunggunya. Tak ada satu negeri pun yang tidak akan diinjak oleh Dajjal. Kecuali Mekah dan Madinah, semua jalan yang menuju ke sana dijaga dengan barisan malaikat. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dan bukan tanpa alasan, Mekah dipilih oleh Rasulullah sebagai tempat paling aman. Segala kebaikan berada di kota suci ini, dengan air Zam-Zam yang terus mengalir, memberikan kesegaran kepada ratusan ribu jamaah haji dari seluruh penjuru dunia. Ini sangat berbeda dengan sumber air lainnya. Menurut penelitian oleh Amira Bocah dan rekan-rekannya dalam studi, komposisi hidrologi dan manfaat kesehatan dari beberapa air, menjelaskan bahwa air Zam-Zam telah digunakan selama 4.000 tahun dan mengandung banyak antioksidan yang bermanfaat bagi penyandang kanker. Ditambah lagi dengan sejarahnya yang didirikan oleh Nabi Ibrahim bersama anaknya dan dibantu oleh beberapa malaikat, tidaklah mengherankan bahwa kota yang diberkahi ini bisa menjadi tempat yang penuh rasa aman bagi umat manusia. Ketentraman tersebut sepertinya juga tak bisa dibeli dengan apapun di dunia. Setelah Mekah dan Madinah, tempat lain yang juga tidak kalah aman adalah Madinah. Kota mulia ini merupakan tempat bertemunya kaum muhajirin dan ansar, serta menjadi ibu kota pertama kaum muslimin. Madinah memancarkan cahaya dan menarik hati masyarakat Mekah saat itu, menjadi tempat tujuan hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sangat mencintai kota Madinah, di mana beliau menghabiskan sisa umurnya hingga dikuburkan, dan tempat di mana beliau akan dibangkitkan. Segala rahmat telah Allah anugerahkan pada kota ini sebagai tempat yang istimewa. Setelah Mekah, Madinah adalah rumah kedua Rasulullah, yang juga akan dilindungi dari Dajjal dan kaumnya. Mereka tidak akan menerima kutukan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu doa Rasulullah yang terkenal adalah, Ya Allah, berilah kami keberkahan pada hasil pertanian kami, kota Madinah kami, limpahkanlah keberkahan kepada kami pada setiap langkah, dan berikanlah rizki pada kami dari segala sumber. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim.
Setiap kali ancaman Dajjal muncul, ada satu penyakit yang mengerikan yang tidak akan memasuki Madinah. Penyakit itu disebut Dout, yang lebih dikenal sebagai lepra. Penyakit ini umumnya disebabkan oleh bakteri kusta dan menyerang kulit hingga menyebabkan perubahan bentuk pada tubuh manusia. Di setiap dinding atau batas kota Madinah, malaikat berjaga. Kota Madinah tidak akan diserang oleh penyakit seperti gout atau lepra, dan juga tidak oleh Dajjal. Hal ini diungkapkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Selanjutnya, siap tepat dianggap sangat istimewa karena sering disebut dalam beberapa ayat Al-Quran dan hadis ulama seperti Imam Izzuddin Abdul Salaf dalam kitab Sasaran Utama Umat Islam. Filsuf Nabila Syakib menafsirkan bahwa bumi yang diberkahi dalam surah Al-Anbiya ayat 71 dan yang kami berkahi sekelilingnya dalam surah Al-Isra ayat 1 adalah wilayah siap yang termasuk di dalamnya Suriah. Kota ini menjadi tempat kelahiran beberapa nabi dan rasul, dan bahkan tanda kenabian Nabi Muhammad SAW juga ditemukan di kota Siap, khususnya dalam beberapa kitab suci. Tidak heran Allah sangat melindungi tempat ini, sebagaimana yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Imam An-Nasai, bahwa jika agama penduduk Syam rusak, maka tak akan tersisa kebaikan di tengah-tengah mereka. Keistimewaan lain dari negeri Syam adalah karena dinaungi oleh sayap malaikat rahmat, menjadikannya pusat keagamaan Islam pada akhir zaman. Selanjutnya, kita akan beralih ke negeri Yaman. Negara ini mungkin akan membuat Anda mengernyitkan dahi, karena beberapa tahun terakhir ia telah menjadi salah satu negara termiskin di dunia Arab akibat dari konflik internal yang berkepanjangan. Gencatan senjata dilakukan secara berulang, dan negara-negara Arab lainnya turut campur tangan sejak tahun 2015 untuk mendukung pemulihan pemerintahan yang stabil. Namun, siapa yang menyangka bahwa Yaman dulunya merupakan tempat yang sangat direkomendasikan oleh Rasulullah sebagai tempat yang aman untuk tinggal. Yaman terletak di kawasan Asia Barat, berbatasan dengan Laut Merah dan Teluk Aden, dan dikenal dengan julukan negeri seribu wali. Tidak tanpa alasan, di sini terdapat beberapa wilayah yang memelihara kemurnian Islam dengan baik. Hutan ilmu dari para wali dan ulama keturunan Nabi masih dapat ditemui dengan mudah di wilayah ini. Contohnya, di Hadramaut, lembah yang subur di antara padang pasir tandus, tempat di mana keturunan baginda Rasulullah SAW berdiam dan berkarya. Salah satu tokoh terkenal adalah Habib Umar bin Hafiz, yang diyakini memiliki garis keturunan langsung dari Rasulullah. Beliau sangat gigih dalam menentang kekerasan dan telah membangun banyak pesantren di Yaman serta menyebarkan Islam ke Nusantara. Meskipun Rasulullah SAW tidak secara langsung menyebutkan Indonesia sebagai negara yang aman di akhir zaman, Indonesia memiliki sejumlah keunggulan yang tak kalah dari negara-negara sebelumnya, dan mungkin juga layak dijadikan tempat tinggal di hari akhir. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia sangat menghargai nilai-nilai toleransi. Keindahan alam yang memukau membuat Indonesia dijuluki sebagai salah satu negara terindah di dunia. Selain itu, kehidupan berdampingan dalam masyarakat yang damai dan tentram menjadikan Indonesia sebagai tempat yang unik. Keselarasan antara budaya dan agama telah terwujud dengan harmonis di Indonesia, sehingga seorang politikus asal Amerika Serikat, Killer Intan, pernah menyatakan bahwa untuk melihat Islam dan demokrasi yang sensitif, kita harus melihat Indonesia. Bahkan, Habib Umar bin Hafiz juga menyampaikan pesan istimewa bahwa Indonesia adalah negara yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.